Bapak Saudara. Semangat pagi. Kalau aku bilang semangat pagi, Bapak Saudara boleh jawab dengan sebutan yes, 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 semangat pagi, oke? Aku ulang ya. Shalom Bapak Saudara, semangat pagi. Yes, 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 semangat pagi. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Hari ini apapun kondisi kita, apapun musim dalam kehidupan kita percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita merasakan hadirat Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, damai sejahtera itu yang Tuhan telah berikan akan sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita mau percaya hanya kepada Allah, Sang Sumber Damai. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang cerah ini yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kau telah memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh sama-sama berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung Tuhan. Karena pada hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau menjamah kami, Kau mengurapi kami. Setiap hati yang terluka, Kau yang menyembuhkannya Tuhan. Setiap hati-hati Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau yang memberikan bantuan Bapa. Dan kami mau Tuhan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada tangan-Mu Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Mari ucapkan syukur kita bagi namanya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Kami bersukakan-Mu karena kasih-Mu Tuhan. Kau sumber jawaban kami, Kau sumber kekuatan kami Allah. Syukur bagi-Mu. Meskipun banyak yang tak kami mengerti dalam kehidupan kami, meskipun banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami mempercaya Tuhan, persoalan itulah yang menguatkan kami, yang mendekatkan kami kepada Engkau, yang membuat kami semakin percaya akan janji-Mu, yang membuat kami semakin yakin bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, menuntun kami, menjamah kami, dan memberikan kami hal-hal benar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau percaya, kami mau selalu percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita sama-sama nyatakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
bagi kami. Damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Dan apa yang Kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kami. Sebab itu kami tak akan gentar. Sebab itu kami tak akan gelisah. Untuk segala pencobaan, untuk segala ketakutan yang melingkupi kami, yang membelenggu kami Tuhan. Dan kami mau melepaskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, dalam kehidupan kami tidak pernah sendirian. Kami punya Engkau, kami punya Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami punya seorang penuntun, lentera yang terang bagi kehidupan kami. Untuk kami dapat berjalan dalam kegelapan. Untuk kami bisa berjalan dalam keadaan yang mungkin membuat kami merasakan kesulitan dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas keberdosaan kami yang mungkin membelenggu kami Tuhan dari damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami Tuhan boleh berkomitmen untuk melepaskan dan menanggalkan segala dosa-dosa yang kami miliki Tuhan. Dan duduk diam di kaki-Mu untuk tetap setia, untuk tetap dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Firman yang hidup, yang menuntun kehidupan kami. Kiranya pada hari ini Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Kau memberikan kami Tuhan damai, kekuatan, dan segala hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Urapi kami pada hari ini. Jika ada hal-hal Tuhan yang membuat kami hilang fokus daripada-Mu, kami hempaskan. Dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau tinggal diam di hati kami. Dan boleh mengurapi kami. Dan membuat api kami menyala hari ini Tuhan. Karena kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi di tempat ini. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Allah yang agung, yang layak disembah, yang layak untuk ditinggikan dan dipuji Allah. Dan kami mau menanggalkan segala mahkota kami dan hanya memandang Kau Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh mengurapi, memimpin, dan menjalankan acara ini dengan sebaik mungkin berasal daripada-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh bersembunyi di balik salib-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami siap untuk memuji dan menyembah Allah yang kudus. Yang sama-sama siap boleh katakan amin. Haleluya. Semangat hari ini. Kalau semangat boleh tos kanan kirinya bilang aku semangat karena Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami bersuka karena Engkau, karena kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan, senyum, tawa, dan kebahagiaan. Amin. Haleluya. Kau sahabat kami Tuhan. Kau sumber kekuatan yang hidup. Amin. Kita mau bergoyang sama-sama hari ini. Asik.
Yesusku. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus kawan sahabat, selalu hari kemuliaan, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yang bergembira hari ini kita mau terus memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau satukan suara nyatakan Dia Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan
untuk namanya. Sang pembawa damai, Sang pembawa kekuatan bagi kami, Sang Juru Selamat yang hidup, dan kami mau tenang hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi di tempat ini Tuhan, berasal dari Raja Mulia, yang Kau hadir di sini memulihkan hati kami, memulihkan jiwa yang terluka, dan kami mau percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lalu lewat ke lembah kelam, kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu hadir bagi kami, menolong kami, menuntun kami, dan selalu Tuhan memberikan kami ketenangan. Amin. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus.
menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Ngalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersama ketika damai sejahtera yang dari Allah, damai yang ku tinggalkan, ku berikan kepadamu, membuat hati kami tenang di dalam hadirat. Walaupun badai bergoncang, walaupun badai mengamuk menghantam kehidupan, bersama Roh Kudus hati kami tenang. Kami tenang bersama Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan. Berfirmanlah supaya kami boleh diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran. Roh Kudus menolong dan memimpin kami Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus yang olehnya kami diselamatkan. Kiranya Tuhan tolong kami, hati, pikiran, hidup kami berada dalam hadirat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang, shalom. Ya, si Tuhan senang bertemu dengan Bapak Ibu hari ini. Sudah diberkati lewat pujian penyembahan, amin. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Ini tema yang diberikan kepada kita hari ini. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Tapi lebih baik kita baca ayat yang ke-25 ya, supaya kita bisa memahami nanti maksud damai sejahtera ini. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Bunyinya demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Satu ketika ada satu bangunan yang bertingkat, dan kemudian itu rumah salah seorang terkaya di kampung itu. Dia memiliki banyak uang, dia memiliki banyak harta, memiliki mobil, dan rumahnya itu mewah sekali ya, saudara sekalian. Karena begitu banyak uang yang dia miliki, dia tidak pernah bisa tidur, saudara. Mata tidak bisa terpejam, hati selalu takut. Kapan gerangan saya dirampok oleh orang? Itu kan hartanya banyak, saudara. Setiap hari dia harus minum obat tidur, ya, supaya dia bisa tenang. Karena apa? Begitu banyak hartanya. Dan hari-hari itu selalu ada dalam pikirannya. Kemudian di samping rumahnya itu ada gubuk kecil, ada tinggal satu keluarga, punya 3 anak, gubuk yang reot gitu ya. Tapi dari loteng itu dia melihat ini keluarga kok enggak pernah ribut, enggak pernah ada masalah, enggak pernah khawatir, pintu enggak pernah ditutup. Dia bisa tidur nyenyak sekali katanya kan. Di rumah yang sederhana, kalau angin kencang datang itu pasti roboh itu rumah itu. Kemudian dia berpikir, kenapa dia bisa tidur nyenyak seperti ada damai, tetapi saya kok tidak memiliki damai, saya punya segalanya. Kemudian dia berpikir, apakah karena memang aku memiliki harta, kemudian saya tidak bisa tidur, dan apa yang saya miliki tidak bisa memberikan damai di dalam hidupku. Saya ingin tes orang itu, katanya. Kemudian dia panggil pembantunya, kamu sini ya, tolong antar duit 1 karung, berikan kepada orang miskin yang di sebelah gedung ini, katanya. Dia 1 karung, saudara, bawa duit. Dia bilang, Pak, ini ada duit dari bapak yang punya rumah. Apa itu? Duit. Kok banyak amat? Dia nggak pernah lihat duit kan? Banyak amat ini duit, katanya. Ini diberikan kepada bapak nih, katanya. Ah, yang benar, iya, cuma-cuma diberikan. Kemudian beli bapaklah duit ini, taruh di rumah, taruh di kamar. Waktu duit itu ada di rumah, dia nggak bisa tidur, saudara. Kehadiran duit yang begitu banyak mengambil sukacitanya dia. Yang biasanya dia bisa tidur, nggak bisa tidur dia. Yang biasanya dia tenang, begitu pulang kerja, mandi, makan, tidur, pulas, besok pagi bangun. Nggak bisa. 1 hari, 1 malam nggak bisa tidur, 1 minggu nggak bisa, 1 bulan nggak bisa tidur. Gara-gara ada uang di rumahnya dia. Dia bilang, cilaka ini. Sejak hadir uang ini, saya nggak pernah tidur. Saya takut, pikiran saya menjadi bingung, hati saya menjadi gelisah. Kalau ada orang nanti maling mengambil uang ini, saya bisa dibunuh. Akhirnya dia ambil itu uang, dikembalikan kepada orang kaya itu. Pak, ini duit, saya kembalikan. Kenapa? Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa tenang, saya nggak bisa nyaman. Lebih baik saya nggak punya uang. Baru orang kaya berpikir, oh iya, ternyata ya, segalanya tidak bisa membuat orang itu bisa damai sejahtera. Tapi Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada sumber damai sejahtera, ya, yang satu diberikan oleh dunia, yang satu diberikan oleh Kristus sebagai penebus dosa kita. Saudara, semua orang pingin damai sejahtera. Pingin sejahtera keluarga, sejahtera pekerjaan, sejahtera pelayanan, sejahtera, semua pingin namanya sejahtera, ya kan? Pasti semua pingin sejahtera. Orang bekerja dengan rajin supaya dia sejahtera. Orang mencari duit dengan baik supaya dia sejahtera. Ternyata kita lihat dengan mata kita, dengar dengan telinga, diolah dalam pikiran kita, ternyata tidak banyak orang yang bisa berbahagia oleh karena sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena sejahtera diberikan oleh dunia bersifat panah dan tidak bisa untuk masuk di dalam jiwa kita yang paling dalam, menerobos di hati manusia. Hati bisa goncang, hati bisa bimbang, hati bisa ragu. Oleh karena apa? Tidak ada damai sejahtera yang Yesus tawarkan kepada kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Apakah damai sejahtera itu?
Kalau berbicara mengenai damai sejahtera, ada satu lukisan yang sangat luar biasa. Ada air terjun yang begitu tinggi, di bawahnya itu air bergelombang begitu besar. Lalu kemudian ada pohon, lalu ada sarang burung, ada 2 ekor burung bertengkar dengan nyaman diombang-ambingkan oleh angin itu. Dan dia bisa menikmati air terjun yang besar. Walaupun dia ada dalam keadaan bahaya, dia bisa tenang, bisa di-enjoy. Ya, mungkin burung itu berpikir, burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Satu gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, burung di udara dipelihara, apalagi manusia. Damai sejahtera tidak bisa direnggut oleh penyakit yang mungkin lama tidak sembuh dan kemudian penyakit itu bisa membawa kematian. Damai sejahtera itu tidak bisa mengambil dari diri kita walaupun apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan sekarang ini tidak membuat kita menjadi gundah gulana, tidak membuat kita menjadi bingung dan bimbang. Itulah damai sejahtera. Dunia hanya bisa memberikan damai sejahtera di dalam diri kita yang berhubungan dengan tubuh, pakaian, dan harta yang kita miliki. Tetapi dia tidak bisa memberi damai sejahtera yang menembus sampai ke dalam sanubari kita, di mana walaupun susah tetap ada bahagia, ada penyakit tetap ada damai sejahtera. Ini hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, ini perkataan Yesus kepada murid-murid dalam Yohanes pasal yang ke-14. Mengapa ia mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu? Kalau kita baca di ayat yang pertama, Yesus sedang berhadapan dengan murid-muridnya mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sudah, sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya pikir yang membuat orang kadang-kadang gundah gulana adalah belum memiliki rumah. Yang membuat orang gundah gulana adalah ketika dia sudah melayani, tapi kemudian sepertinya berkat Tuhan itu tidak nyata dalam hidupnya secara kasat mata gitu ya. Lalu orang mulai bingung, lalu mulai orang bimbang. Ya, ini manusiawi saudara sekalian ya. Nah, Yesus tahu persis murid-murid ini seperti apa di zaman pada waktu 2000 tahun yang lalu. Yesus bersama dengan murid 3,5 tahun saudara sekalian ya. Dia persis mengetahui bagaimana karakter Petrus, bagaimana karakter Yudas, karakter kemudian juga Yakobus, Yohanes, Bartolomeus. Dia tahu masing-masing karena 3,5 tahun dia mempelajari murid ini. Ada studi belajar mengajar di situ. Yesus mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenal Yesus, itu persoalannya. Mengenal Yesus secara fisik, oke. Percaya Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, oke. Mereka tahu semua, paham. Lalu dia juga paham ketika Yesus berkata, aku akan mati dan bangkit dan hidup kembali. Paham mereka. Aku akan datang nanti kelak ketika dunia ini kiamat. Murid paham. Waktu berjalan bersama Yesus, murid tahu semua itu. Tetapi pengenalan akan Tuhan dengan dia secara pribadi hampir tidak ada. Sama seperti kita menikah. Kapan kita bisa mengenal istri kita? Waktu menikah belum, karena belangnya belum keluar. 3 bulan mulai, oh kalau begitu saya nggak akan mau menikah dengan kamu. 4 bulan terus mulai, sampai pada akhirnya mereka di titik yang udah dewasa, sering ketemu, sering bergesek, mengalami setiap saat, setiap hari, mau tidak mau tidur bareng gitu kan, bekerja bersama-sama gitu ya di rumah. Timbul rasa mengenal kepada suami dan istri. Seiring waktu berjalan, sebagaimana lamanya pergaulan itu, disitulah kita bisa melihat, oh saya mengenal dia. Cilakanya saudara ketika orang menikah, diberkati di gereja, tidak dikonseling, dibiarkan begitu saja, disuruh menghadapi badai yang begitu besar. Padahal waktu menikah itu bulan madu hanya 2 bulan aja, 2 minggu aja, tapi selamanya itu pasti banyak pergulakan. Itu perlu bimbingan di situ sebetulnya. Maka kita heran banyak perceraian terjadi kan karena apa? Kurangnya bimbingan, kurangnya pemahaman Alkitab, sehingga mereka bisa mengambil keputusan begitu cepat, begitu saja. Nah, murid sama saudara, murid paham, murid tahu, mujizat tahu, tetapi rasa khawatir gelisah itu masih ada dalam diri murid-murid. Sampai di Yohanes pasal 14 mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Memang zaman itu orang tidak gampang percaya kepada Yesus. Pertama, karena murid-murid semua ini adalah murid daripada Yohanes Pembaptis, mereka dididik di dalam Taurat.
orang Farisi dididik di situ pemahaman tentang Allah, karena mereka bilang tiada Tuhan selain Allah. Itu ada di orang Yahudi, saudara sekalian, ya. Mereka tidak percaya kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia. Mereka tidak percaya. Yang mereka kenal ada Allah itu tidak kelihatan jauh di sana. Bagaimana mungkin Allah menjadi Yesus Kristus? Di dalam konsep agama samawi Yahudi tidak menemukan itu, saudara. Maka mereka sulit percaya kepada Tuhan Yesus karena doktrin begitu kuat, begitu keras, membentengi pikiran mereka. Sejak kecil diajari Taurat, percaya kepada Allah yang Esa. Ketika Yesus hadir sebagai wujud Allah di tengah-tengah, orang Yahudi tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena dia pikir Allah itu kudus dan mungkin lahir dari manusia. Allah tidak kelihatan, dia adalah roh, dan mungkin menjadi wujud. Tidak ada itu. Di dalam pengakuan iman orang Yahudi 10 hukum. Hukum pertama, jangan berbuat bemu patung di bumi, di air, di bawah tanah, di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Itu hukum yang pertama. Itu di dalam pikiran mereka ada itu. Tapi ketika wujud Yesus sekarang hadir, yang mengajar mereka, Allah yang menciptakan, Allah yang memimpin bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, muncul bangsa Israel, Allah Yahweh ada pada diri Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah mereka, tidak mereka pahami. Selalu rasa gelisah, khawatir pada murid-murid. Karena ini konteks bicara mengenai murid dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sehingga dia harus mengatakan dalam Yohanes pasal 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Percaya kepada Allah itu seperti apa, saudara? Percaya kepada Allah itu bukan seperti percaya kepada yang diakui oleh akal pikiran kita. Oh, Yesus mati, ya masuk akal gitu ya. Oh, Yesus lahirkan anak domba di Bethlehem, oh masuk akal. Mengiyakan apa yang kita dalam pikiran ini. Tapi pengenalan akan Tuhan tidak cukup sebatas itu. Harus ada hubungan yang relasi yang baik, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ini yang tidak dimiliki oleh para murid pada waktu itu. Sementara waktu sudah dekat, dia harus pergi ke Yerusalem, dia harus ditangkap, dia harus diadili, dia harus dicambuk, salibkan, dan dia akan mati, akan dikubur pada hari ketiga, dia akan bangkit, akan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan akan turun di hari kiamat untuk membawa orang yang percaya kepadanya. Itu misi Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itu tujuannya datang ke dunia. Kemudian di samping itu dia juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada waktu itu. Tapi murid tidak bisa menangkap pesan itu. Kenapa kira-kira ya? Kok murid nggak bisa menangkap pesan itu? Murid begitu sulit percaya, begitu bebal, ya. Waktu Petrus berkata demikian, Guru, kami meninggalkan keluarga kami, meninggalkan anak istri kami. Apakah upah kami mengikut Engkau? Itu kata Petrus sebagai pemimpin murid yang ke-12. Yesus berkata, kamu akan mendapat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat upahmu di surga. Itu masih ada dalam pemikiran para murid pada waktu itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran kita, gelisah? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Peace, damai sejahtera, ya, tenang bersama dengan Tuhan, tenang bersama dengan Yesus Kristus. Kalimat ini keluar dari mulut Yesus Sang Pencipta. Dia adalah Allah yang besar, yang menciptakan isi dunia, menciptakan kita, yang mengalahkan semua persoalan dalam hidup kita. Dia berdiri di atas persoalan itu, dia berkata, damai sejahtera kuberikan padamu. Ini kalimat pernah dikatakan Yesus ketika dia ada di loteng Yerusalem. Pintu tertutup, para murid berkumpul karena mereka ketakutan, karena Yesus sudah ditangkap dan dibunuh, maka orang-orang akan datang menggempur mereka, mereka ketakutan. Maka Yesus datang pada waktu pintu tertutup, damai sejahtera bagimu. Artinya apa? Damai itu membuat para murid menjadi tenang. Kalimat ini dikatakan oleh Yesus kepada murid, damai sejahtera bagimu. Itu bukan hanya kalimat-kalimat seperti kita bertemu dengan orang yang mengalami persoalan, bahagialah engkau. Tidak. Tapi yang berbicara adalah Yesus sebagai sumber sejahtera. Dia adalah damai sejahtera itu yang mengalahkan semua persoalan ada di dunia ini. Dia berdiri dengan tegak berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yesus tahu murid-murid akan goncang. Yesus tahu murid-murid akan melarikan diri. Yesus tahu bahwa murid-murid akan juga mengalami hal yang sama seperti kita alami sekarang ini.
Kabar yang kita dengar adalah ada megatrust. Ya, gempa yang begitu luar biasa, gempa yang besar gitu, yang memporak-porandakan. Bukan itu berita menakutkan? Waduh, kalau kita lihat di media sosial itu sepertinya itu dunia ini tidak tempat untuk nyaman. Semua menakutkan. Wah, luar biasa ya. Tetapi Yesus berdiri, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu adalah ketika persoalan datang, masalah datang, maka kita tetap berdiri di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Damai yang diberikan oleh dunia itu hanya bersifat sementara saja, yang tidak bisa membawa kita kepada pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Terbatas ya. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, setan berkata, "Jikalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Dia bilang, "Jangan mencobai Tuhan alam." Gampang bagi Yesus sebenarnya menjadikan batu jadi roti, gampang, karena dia berkuasa dia. Air menjadi anggur aja bisa. Ya, yang mati bisa bangkit. Pemuda di Nain udah digotong nih, ya, dia bisa bangkitkan, gampang bagi dia sebenarnya. Tapi bukan itu tujuannya dia. Tujuannya dia melakukan kehendak Bapaknya dan mati di kayu salib itu tujuannya, bukan melayani setan. Tidak melayani dunia ini. Tawaran-tawaran dunia itu kan selalu datang kepada kita. Di dalam materi yang dia tawarkan itu dirinya disupkan ke dalam. Maka banyak orang ya tak senang dengan kalau misalkan ada yang bisa berikan kekayaan kepada dia. Tetapi Yesus bicara, damai sejahtera kuberikan padamu. Mengapa Yesus mengatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu? Di dalam ayat yang ke-27 itu mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kutinggalkan berarti damai sejahtera ada pada diri Yesus. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, yang pertama yang perlu kita lihat adalah kenapa dikatakan damai sejahtera itu, fungsinya apa? Perhatikan ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu adalah sumber daripada damai sejahtera. Roh Kudus itulah sumber kekuatan, sumber kemampuan yang Yesus minta kepada Bapaknya, dan Bapaknya berikan dalam nama Yesus dan diberikan kepada kita semua. Berasal dari Bapa, diberikan kepada Yesus, dan Yesus memberikan kepada kita. Dalam namaku, katanya dia ya, dalam namaku. Menarik saudara sekalian, kita membahas. Yang pertama adalah Roh Kudus damai sejahtera itu tujuannya adalah menghibur. Tentu yang dihibur adalah orang yang maksudnya kata menghibur di sini bukan orang yang nangis lalu dihibur, bukan. Menghibur adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia mulai merasa dirinya itu tidak berarti, merasa hampa, neraka sedang menunggu dia. Dia gelisah, tidak ada keselamatan, tidak ada ketenangan, dia gelisah. Maka Tuhan menghibur dia. Dikatakan, marilah kepadaku yang bertili beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di Matius 11 itu. Marilah kepadaku, ditawarkan kepada kita, karena Yesus tahu bagaimana kita itu kalau di luar Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka Roh Kudus datang menghibur kita. Dalam suka dan duka, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, Dia mengerti dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Kenapa kemudian orang mengalami persoalan yang besar tapi dia merasa terhibur? Kenapa kemudian ketika orang kita melihat dia itu merasa itu tertekan, kita melihat dia seperti sesuatu dalam dirinya terbeban berat, tapi dia bisa berbahagia. Ini kisah pernah terjadi waktu murid-murid ditangkap, Petrus ditangkap, kemudian disiksa, disesah. Banyak orang mengatakan, sedih kenapa dilakukan seperti itu, kenapa mengalami persoalan seperti itu. Tetapi kedua murid mengatakan, mereka berbahagia ketika mengalami siksaan itu.
Mereka bersuka cita ketika mengalami penganiayaan itu. Kita melihat mereka sepertinya tuh sedih dan kasihan, tapi mereka tidak merasakan seperti perasaan kita, dan mereka mendapat satu penghiburan dari Tuhan. Udah disesah, dicambuk, tetap mereka percaya kepada Tuhan. Nah, orang seperti inilah yang dikatakan damai sejahtera bagimu, karena murid akan mengalami satu persoalan. Penghiburan bukan dari dunia, penghiburan tapi dari Tuhan itu sendiri, yang sumbernya dari Yesus Kristus dan juga daripada Roh Kudus menghibur kita. Apa persoalan kita hari ini? Apa masalah kita? Atau mungkin yang belum punya persoalan, pastikan nanti Roh Kudus yang kau terima hari ini atau dulu sekarang, pastikan itu bisa menghibur kita, menyelesaikan semua persoalan kita yang tidak pernah bisa dunia berikan kepada kita. Maka Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera diberikan Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita dengan anugerah yang daripada Allah sendiri, bukan hanya daripada keinginan kita, tapi pemberian Allah. Anugerah itu menghibur dari setiap kehidupan kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkannya segala sesuatu kepadamu. Saudara, waktu Yesus bicara kepada para murid, Roh Kudus belum dikirim oleh Bapa. Di pasal 14, Yesus masih ada di dunia, dia masih berkhotbah, memberitakan kerajaan Allah, menolong orang susah, menghibur orang yang menderita, menguatkan orang yang lemah. Itu masih berada di dalam dunia pada waktu dia bicara kepada murid. Tetapi Yesus itu luar biasa. Sebelum terjadi, dia sudah berbicara terlebih dahulu. Semua kisah tentang Yesus ada dalam Alkitab. Setiap kitab menubuatkan tentang Yesus akan datang, dari Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi. Dari Kejadian kitab Maleakhi, setiap kitab itu berbicara mengenai tentang Yesus akan datang. Saudara, ini luar biasa loh saudara. Belum ada saya tahu di dunia orang mau lahir diberitahu sebelumnya, belum ada. Tetapi Yesus 2000 tahun yang lalu telah diberitakan di dalam kitab para nabi, menubuatkan. Yang mendengar sudah meninggal, tapi Yesus belum datang. Orang lahir generasi berikutnya mengatakan Yesus akan datang, mereka mati. Ada lagi orang yang lahir seperti itu. Berita tentang kelahiran Kristus itu. Jadi luar biasa, dinubuatkan terlebih dahulu. Nah, sebelum dia mencurahkan Roh Kudus kepada murid, dia memberitahukan dulu. Dikatakan damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa kepadaku. Karena Yesus masih dunia, Roh itu masih ada di dalam diri Yesus sendiri. Tapi ketika dia mati di kayu salib, dikubur, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, barulah digenapi yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 27. Digenapilah itu Roh Kudus itu. Atau yang dinubuatkan oleh kitab Yoel pasal 2, aku akan bernubuat pada keturunanmu. Itu terjadi saudara sekalian. Lalu luar biasa bagaimana Yesus mengajar murid. Yang belum tahu dia kasih tahu. Seorang guru harus begitu ya. Yang tidak dia tahu, nantinya dia kata diberitahu ya. Saya punya dosen dulu waktu periksa tesis saya, dia bilang ini salah, dia ngasih tahu, perbaiki. Balik lagi, coret salah, perbaiki. Sampai saya stres. Saya pikir ini dosen gila ini. Enggak memberitahu yang salah ini. Tetapi Yesus lebih daripada dia. Tidak seperti dia. Dia tahu, dia memberitahu, yang tidak tahu dia beritahu supaya orang itu tahu, kan gitu ya. Nah, ini guru yang baik, Yesus Kristus luar biasa, memberitahukan kepada murid. Dia begitu khawatir, dalam tanda kutip, khawatir jangan sampai nanti murid ini ketika Yesus naik ke surga mereka tidak paham siapa Yesus yang akan dia beritakan, siapa Yesus yang ingin sampaikan kepada orang. Yesus harus tuntas memberikan roh kepada mereka supaya paham apa yang kau beritakan. Seorang sales harus tahu menceritakan barang yang dia tawarkan, kelebihan kekurangannya luar biasa sehingga orang bisa membeli. Nah, murid pun harus berkhotbah tentang Yesus, memberitakan Yesus, siapa Yesus dengan detail, dengan baik, lengkap, komplit, baru orang bisa menerima. Oh, Yesus luar biasa. Kalau separuh-separuh mungkin orang tidak akan mau. Tapi Yesus berpikir bagaimana nanti ketika saya naik ke surga, pekerjaan itu besar sampai hari ini, pemberitaan Injil. Yesus harus mengajar murid, memperlengkapi murid, menghibur murid. Ya, saya pikir kita perlu penghibur pada saat ini dalam hidup kita, dalam persoalan kita, masalah kita, keluarga, pekerjaan, usaha, semua kita perlu dihibur. Atau hati yang gundah gulana perlu kita penghiburan, maka Roh Kudus akan menghibur.
kita semua. Yang kedua, damai sejahtera itu diberikan kepada murid adalah dikatakan yang berikutnya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, segala sesuatu kepadamu. Apa yang tidak kau ketahui dalam hidupmu dari lahir sampai sekarang, yang mungkin engkau lupa, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oh, kata orang Inggris, semuanya tanpa terkecuali, ya. Mengajarkan, ya. Murid bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Banyak mungkin pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya selama 3,5 tahun. Mungkin mereka abaikan, tapi Yesus pernah mengajarkan. Mereka pernah dengar, mereka pernah tahu, mereka pernah melihat. 3,5 tahun. Itu bisa lupa, saudara, dalam 3,5 tahun. Pak saudara ditanya, khotbah 3 tahun yang lalu masih hafalin nggak Bapak Ibu? Lupa ya. Perlu Roh Kudus mengingatkan. Khotbah yang minggu kemarin judulnya apa Bapak Ibu? Lupa. Baru seminggu loh. Atau beberapa bulan yang lalu. Atau ada hal-hal yang pernah kita alami bersama Tuhan itu lupa. Nah, dia katakan Yesus mengajarkan segala sesuatu. Mengajar. Kita ini harus diajar oleh firman Tuhan 1 minggu sekali. Berarti kalau setahun 52 minggu, bolong 5 kali. Tinggal berapa itu? 1 minggu 1 kali. Berarti kalau Yesus bersama murid 3,5 tahun itu nggak pernah bolong, selalu bersama dengan murid. Ya, apakah kalau 3,5 tahun murid 12 bertemu dengan Yesus setiap hari, ada nggak mereka menemukan kesalahan di dalam diri Yesus Kristus sebagai guru? Tidak ada, karena Alkitab tidak mencatat. Hampir tidak ada karena dia Tuhan. Tapi kalau saudara ikut dengan saya, besok, seminggu, sebulan, pasti Bapak Ibu tahu belang saya seperti apa. Pasti. Karena setiap saat, setiap hari gitu ya. 3,5 tahun bersama dengan murid. Mereka bergaul, sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama berdoa kemana saja 3,5 tahun. Artinya apa? Itu pun bisa mereka tidak paham apa yang Yesus katakan. Yang pasti adalah waktu Yesus mengajar di dunia, pada waktu itu mereka tidak bisa menangkap pesan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun kepada murid. Roh Kudus belum dicurahkan. Semua orang menyangkal, Yudas menyangkal. Yudas menjual, Petrus menyangkal. Thomas tidak percaya. Aku tidak yakin kalau aku tidak mencucukkan jari ke tanganku. Kau Bapak Ibu bilang, kalau zaman 12 murid saya ada, saya mungkin tidak bisa seperti Petrus. Saya tidak akan mau seperti Thomas. Saya tidak mau seperti Yudas. Mungkin kau juga salah satu di antara mereka. Kalau zaman itu kita ada. Karena pemahaman waktu itu Roh Kudus belum ada. Kenapa kita sekarang tahu Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita tahu kebenaran. Oh, saya tidak akan mau seperti Petrus, tidak mau seperti Yudas. Saya akan murid yang baik. Itu karena Roh Kudus sudah di dalam diri kita. Itu dulu tidak dimiliki oleh murid 3,5 tahun. Maka Yesus khawatir dan Yesus tahu. Dia paham bagaimana keadaan murid. Walaupun diajar orang itu sampai beberapa kali pun. Maka enggak heran saudara, ketika Yesus datang, waktu dia telah bangkit dari antara orang mati, berkumpul para murid, Yohanes pasal 20, tapi Thomas tidak ada waktu itu. Murid-murid yang lain enggak ada waktu itu. Thomas enggak ada, yang lain ada. Begitu dia datang, dia berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu kalimat pertama yang dikatakan kepada murid yang mengalami ketakutan. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Lalu Tuhan menghembusi mereka. Hus. Tapi Thomas tidak ada waktu itu. Lalu kemudian Alkitab itu kalau dicatat hal-hal yang kecil, itu penting itu direnungkan. Kenapa Alkitab menulis Thomas tidak ada? Thomas ini beda dengan murid yang lain. Thomas ini orang zelot. Dia bukan orang bodoh. Dia juga ikut dengan paham dengan zaman dulu ada pemberontakan zaman Romawi. Ada orang-orang yang muncul pemimpin yang lain. Mereka tahu karena ingin menggulingkan kerajaan Romawi. Jadi murid-murid itu punya patriot yang luar biasa mencintai negerinya. Maka waktu dibilang Yesus akan mati, murid-murid kecewa semua. Harusnya Yesus jadi raja untuk menghantam orang-orang yang menjajah kita, orang Romawi. Tapi Yesus bilang, aku bukan raja di dunia, raja di surga. Mereka kecewa semua. Yudas menjual dia, kecewa. Dia bilang, gak apa-apa, toh dia juga mati. Saya manfaatkanlah dia, saya jual lah. Padahal dia pikir itu bukan dosa. Walaupun Yesus mati disalib,
Yudas tahu, dia pikir sekalian aja lah aku jual dia. Mencari untung di dalam kematian Yesus itu dosa yang besar itu. Sampai segitu saudara. Thomas nggak ada. Kemudian Thomas datang. Murid-murid datang memberitahukan kepada Thomas, kami bertemu dengan Yesus di loteng Yerusalem. Saya nggak percaya kalau saya nggak mencucukkan jariku di dalam tangannya dan lambungnya. Itu perkataan dia. Itu didengar Yesus, saudara. Didengar Yesus. Tapi waktu kemudian pertemuan yang kedua dengan murid-murid, Thomas ada di situ. Lalu Yesus mengatakan lagi, damai sejahtera bagimu. Yesus langsung bilang waktu Thomas mengatakan di luar loteng itu, Thomas, kalau kau mau percaya, cucukkan jarimu di lambungku. Ini tangan yang berlubang paku. Tapi janganlah kau tidak percaya lagi. Thomas enggak mencucukkan tangannya. Dia bilang, Tuhan, hari ini aku percaya. Apa yang membuat Thomas percaya? Apakah karena dicucukkan? Tidak. Dia enggak mencucukkan jari itu. Tapi Tuhan yang memutar hati Thomas. Dikasih iman percaya kepada dia, mari bisa menerima Yesus Kristus. Setelah itu Thomas pergi kemana? Dia pergi ke India. Murid Yesus yang pertama kali menginjili di India secara utama adalah Thomas. Dan dia ditombak di sana. Jadi semua murid yang melayani Tuhan gak ada hidupnya tidur tiba-tiba mati atau khotbah tiba-tiba jatuh. Gak ada, semua kepala dipenggal, digoreng, ditombak, disalibkan kepala ke bawah. Itu makanya sudah damai sejahtera ku berikan padamu. Yesus sudah tahu bahwa mereka akan mengalami persoalan yang berat. Mati tidak layak bagi dunia, tapi bagi Tuhan itulah salib yang mereka pikul. Begitulah pengorbanan mereka. Yesus mengajar semua. Sampai akhirnya murid-murid diajar semua, Roh Kudus mengajar, mengingatkan mereka semua, mereview semua pelajaran yang pernah dilakukan oleh Yesus kepada murid, mengingatkan peristiwa itu terus. Diingatkan bagaimana Yesus menjadikan air menjadi anggur di Kana, Yohanes pasal yang kedua. Bagaimana dia membagikan pemuda di Nain. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 5 roti 2 ikan. Bagaimana Yesus mengusir setan. Bagaimana mencelikkan mata orang buta. Dibukakan Roh Kudus. Diingatkan kembali, bangkitlah iman mereka. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mengajar mereka, maka mereka berbalik dalam arti bahwa murid-murid percaya sesungguhnya kepada Yesus karena sudah ada Roh Kudus. Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah 5.000 orang bertobat. Sekali Petrus berkhotbah 5.000 orang bertobat. Tetapi saya berkhotbah 5.000 kali, satu pun tidak ada yang bertobat. Haleluya. Ya kan? Biasa ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam diri. Roh Kudus, damai sejahtera mengajar, menghibur dan mengajar dan memberitakan segala sesuatu dalam hidup kita. Apa yang tidak saudara tahu disingkapkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, diajar, dididik, direview, dibuka pikiran kita yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Pertanyaan saya begini, bagaimana pembacaan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah Bapak membaca dari kajian sampai Wahyu? Apakah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita? Apakah kisah-kisah cerita Alkitab ketika kita mengalami masalah? Apa yang Tuhan ingatkan kepada kita kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu Yesus bersama murid tiap hari dia secara oral dia bicara, ada yang diingatkan oleh Tuhan. Tapi sekarang kita bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Kalau kita jarang membaca Alkitab, suara apa yang kita dengar? Berarti suara dunia yang tiap hari datang ke telinga kita, bukan suara Tuhan. Kisah yang ada di Alkitab ini udah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sama juga persoalannya di zaman yang berbeda sekarang. Kalau kita nggak mendengar firman ini yang juga didengar oleh para murid waktu itu, dan kita pun mendengarnya dengan cara membaca, dengar YouTube, dengar khotbah, ikut persekutuan, ikut KKA, dan belajar firman Tuhan, dengar Alkitab itu, kemudian kita mengalami persoalan, Roh Kudus mengingatkan kita, hambaku. Kamarnya ada kisah seperti ini kan, ada persoalan seperti ini. Saudara tahu bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Semua mujizat itu ditulis di dalam kitab Keluaran, ditulis supaya anak-anak mereka bisa melihat peristiwa itu. Maka orang Yahudi mengatakan, renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Karena yang dilakukan Yesus pada waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, firman yang hidup, firman yang sama,
Firman yang juga kita dengar sampai hari ini. Setiap kali kita membaca Alkitab ada kisah yang menarik yang ditulis bagaimana Daud bergumul dengan Tuhan, bagaimana Saul menolak Tuhan, bagaimana Samuel melayani dari Gilgal sampai ke seluruh Betel. Dia melayani, bagaimana Hizkia memimpin bangsa Israel, bagaimana Elia di Sungai Kerit, bagaimana juga Petrus berkhotbah 5.000 orang bertobat, bagaimana Yesus bersama dengan murid mengenai persoalan yang besar. Semua ditulis. Ini yang bisa menguatkan kita, saudara sekalian. Saya sudah membaca Alkitab ini sudah berapa kali sampai hari ini. Tadi pagi saya membaca Yesaya 4 di pasal kitab Yesaya dan di kitab Efesus. Setiap hari saya baca, setiap hari. Ngerti tidak ngerti, suatu-suatu orang akan ingatkan saya. Saya baca, saya tambahkan minat baca. Setiap hari kalau besok saya lupa 3 kali saya baca 3 pasal, 9 pasal. Saya tidak mau bolong. Supaya apa? Disiplin, tertib, tahu firman Tuhan. Oh saudara, orang di mana ayat ini? Oh saya pernah dengar di sini. Oh di mana saya tahu pernah baca di sini. Oh kasus ini pernah saya baca. Satu hal yang menarik saudara sekalian. Kita ini hamba Tuhan memang juga manusia biasa. Juga kadang-kadang hati kita kering. Kadang-kadang suka iri juga dengan orang-orang lain. Ya, kenapa saya punya satu alumni di Surabaya itu? Semua mereka sudah pendeta besar semua. Hebat-hebat saya lihat di YouTube. Wah, satu kelas dengan saya. Kemudian satu asrama gitu ya, satu guru yang sama dan tempat yang sama, tapi dia bisa begitu dipakai Tuhan. Saya mulai berpikir gini, kenapa saya tidak seperti dia? Padahal saya sudah rajin baca firman, sudah berdoa, berpuasa, setia melayani. Kenapa aku tidak bisa seperti dia? Dia menikmati hidup dengan luar biasa. Kemudian apa yang terjadi saudara? Saya ingat kitab Mazmur pasal 73. Ada Bani Asaf. Bani Asaf itu kalau dikatakan Bani Asaf dia pemuji di bait Allah yang terpilih, bukan sembarangan, atau orang yang WL di sini dan main musik atau yang berkhotbah, itu namanya Bani Asaf. Jadi sana ada Bani Asaf khusus melayani Tuhan. Dia melihat ada orang tidak percaya Tuhan, hidupnya bengkok, jalannya tidak lurus, setiap hari melakukan dosa, penipuan. Tapi dia sukses, rumahnya besar, mobilnya mewah, kemana-mana dia sehat tubuhnya, tidak pernah sakit. Tapi aku melayani Tuhan, aku kena ginjal, setiap hari berteriak Tuhan. Asap ini, saudara baca kitab Mazmur pasal 73. Dia orang Asap dekat dengan Tuhan, dia bilang sia-sia aku menjaga tanda tangan tak bersalah, dosa yang bisa dilihat pun dia tidak lakukan. Sia-sia aku menjaga hati, dosa yang tidak kelihatan, orang tidak tahu saya melakukan apa padahal itu dosa, itu pun saya jaga. Dia bilang, sia-sia aku melakukan itu, sia-sia aku melakukan semua, hidupku begini belangsak. Apakah Tuhan langsung jatuhkan duit 1 miliar untuk menolong dia? Tidak. Apakah Tuhan bimbing dia, ayo kamu harus begini? Tidak. Apakah Tuhan kasih dia mujizat? Tidak. Bagaimana Tuhan menyadarkan dia? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia masuk tempat dalam yang lebih dalam. Nanti Bapak Ibu baca. Di situ dia menemukan ada semacam pewahyuan, semacam ilham. Roh Kudus mengingatkan dia barangkali melihat situasi orang-orang yang di luar Kristus. Mereka berjalan di jalan tol yang licin tanpa rem. Itu pasti binasa. Dia perhatikan satu-satu, mereka lingsut semua, habis semua. Mulai dia sadar, maka dia mengatakan, muncullah nyanyian di kitab Mazmur, sekalipun tubuhku hancur, habis lenyap, Allah tetap gunung batuku. Dia bisa kembali bangkit imannya dia, bukan karena dia melihat orang itu dimusnahkan di matanya, dia tidak. Dia tetap dalam kondisi seperti itu, tapi ada kekuatan penghiburan dari dirinya, saya yakin itu dari Tuhan, menyadarkan dia bahwa ternyata hidup ini semua harus dalam genggaman dan rencana Tuhan. Seperti itu saudara ya. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Saya ingin protes Tuhan itu. Seperti Ayub, dia protes Tuhan. Tuhan gak adil katanya. Awalnya dia bilang Tuhan memberi, Tuhan yang memberi, tapi nama Tuhan. Akhirnya dia protes dia. Tapi itu semua berlaku dalam dirinya. Bagaimana dia mengajar. Ya saudara, saya pengalaman yang menarik nih. Kami pulang kampung waktu itu setelah COVID ya. Setelah COVID.
Jadi waktu itu saya berdoa, Tuhan, kami ingin pulang satu keluarga, anak istri, pulang ke Medan karena kami sudah lama tidak pulang. Ya kan? Terus kemudian orang tua udah mulai sakit-sakitan, mumpung kami bisa pulang bersama. Kalau kami pulang naik pesawat, kami nggak punya uang. Karena waktu itu juga naik pesawat sulit, harus tes sana tes sini ya kan gitu ya. Ya saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan kasihlah saya memiliki mobil Futura Carry yang merah itu ya, yang dulu sering saya bawa dengan sukacita saya memakai itu. Saudara. Harapan saya bilang sama Tuhan, kami ingin pulang bersama-sama, menghabiskan liburan ini bersama orang tua sebelum bapak saya meninggal. Akhirnya bapak saya juga meninggal setelah kami pulang gitu ya. Ini harapan kita kan. Saya masuk ke bengkel, saya periksa semua ke Suzuki, dia bilang ini pantas Pak, ini 2005 loh Pak. Saya bilang iya, cek semua, saya ganti kapas kopling semua, serem, anginnya saya kasih angin nitrogen supaya ringan gak panas, itu kan perjalanan jauh. Berangkatlah kami hari Jumat, saya masih ingat itu ya. Habis pelayanan Natal di belakang, kami berangkat. Kami berdoa memang tentunya ya. Terus kemudian sampai kami di kampung, yang kampung kami kan di hutan gitu ya. Itu banyak kerikil-kerikil tuh. Banyak juga jalan yang begitu terjal. Sampai kami di Medan, kami ke Danau Toba dengan pakai mobil itu saudara. Pulang lagi ke Serang dengan mobil yang sama. Gak pernah kempes. Kami berangkat ke Medan itu nekat. Yang ada di mobil kami cuma dongkrak dan tespen dan kunci roda. Kalau kerusakan mesin apa yang bisa dikerjakan? Kunci roda sama. Tapi sebelum berangkat saya berdoa lama itu, Tuhan kalau izinkan dengan kondisi ini. Sampai di rumah mobil rusak. Rusak mobil. Sampai di rumah. Mau start wah rusak gitu ya. Saudara tahu kalau itu rusak di hutan Jambi. Kami melewati hutan yang begitu luar biasa. Tadi saya nggak sadar itu jalan itu, nggak sadar saya. Nggak tahu tuh di antara dari Palembang sampai ke Jambi, dari Jambi ke Merlung, Pekanbaru, ke Minas, itu ada hutan. Malam-malam kami berjalan. Yang ada di mobil kunci roda, ban serep sama tespen. Selain itu nggak ada. Kalaupun rusak, bingung saya mau ngapain. Saya mau pulang ke rumah mertua, pulang ke rumah bapak saya, kembali ke rumah mertua, lewat Sigura-gura sampai ke Serang. Tidak ada satupun yang. Tapi 1 tahun kemudian Pak Ibu tahu apa di dalam hati saya? Oh Tuhan, betapa bodohnya saya Tuhan, betapa nekatnya saya. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, mungkin kami akan tidak bisa kembali. Itu namanya diajar Roh Kudus. Apakah saya mengulangi lagi? Oh tidak, saya nggak mengulangi lagi. Nggak mengulangi lagi saya. Saya akan lebih hati-hati dengan pimpinan Roh Kudus. Begitu cara mengajarnya saudara. Jadi kalau kita punya persoalan sebenarnya itu hari ini, ingatlah 2 tahun yang lalu, pasti kau pernah menghadapi persoalan yang berat tapi kau bisa lalui. Bapak Ibu bisa melalui semua itu. Kalau persoalan ini pun pasti bisa kita lalui. Karena ujian selalu naik bukan turun. Tapi Bapak Ibu tahu kebodohan bangsa Israel? Ini kebodohan orang Israel yang tidak mau belajar mendengar Tuhan. Waktu orang Israel perlu keluar dari Urkas, dari tanah Kanaan, melewati Laut Tiberias begitu besar, mereka harus menyeberang. Firaun dari belakang, di depan ada lautan. Oh mereka, Tuhan tolong, terbelah, dipimpin Musa keluar. Mereka bersorak-sorai, mereka berebana bersuka cita. Dia tahu Tuhan begitu baik. Tapi waktu 3 hari kemudian mereka di Meriba kekurangan air minum. Mereka marah, bersungut-sungut. Dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan di belakang sana itu. Pertolongan yang besar, kambing domba bisa lewat lautan. Ada Mesir mengejar Firaun, mereka bisa lolos. Itu saya pikir sejarah di dalam sejarah persoalan yang paling besar untuk orang Israel. Karena tidak campur tangan manusia. Kalau mereka di darat bisa ditolong dengan bangsa yang lain atau bisa lari kiri kanan. Tapi itu persoalan yang besar bisa Tuhan selesaikan. Begitu 3 hari kekurangan air, mereka bersungut-sungut. Hilang itu pertolongan yang besar itu. Maka Tuhan marah sama orang Israel. Dikutuk mereka semua di sini. Enggak bisa melihat pelajaran yang Tuhan berikan tempo hari masa lalunya. Nah saya pikir ini penting buat kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada setiap persoalan yang dalam diri kita. Kalau dulu kita mungkin bangkrut, ya, tapi sekarang dulu saya ditolong Tuhan, pasti bangkit. Amin. Dulu
saya punya persoalan yang besar, bisa ditolong Tuhan kau, apalagi ini. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita, pertama untuk menghibur, dan kedua mengajarkan segala sesuatu yang tadi diberitakan kepada kita, yang diajarkan oleh Tuhan, memberikan damai kepada kita. Yakinkan dirimu siang hari ini menerima Roh Kudus. Amin. Yang belum kau menerima Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Damai sejahtera diberikan kepadamu. Damai sejahtera daripada Allah diberikan kepadamu. Kalau hari ini kau punya hati gundah gulana, damai sejahtera masuk dalam kehidupan. Jikalau saat hari ini kau punya persoalan yang besar, damai sejahtera diberikan Tuhan kepadamu. Jikalau kau punya persoalan yang besar tidak bisa kau selesaikan, damai sejahtera turun kepadamu. Jikalau ada yang ragu-ragu hari ini percaya kepada Tuhan, bimbang dan ragu, damai sejahtera turun atasmu. Jikalau engkau merasa ketakutan menjalani hari hidup ini, engkau takut nanti masa depan anakku seperti apa, pekerjaanku seperti apa, damai sejahtera turun atasmu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan hari ini, anugerah yang tidak terhitung kau limpahkan dalam hidup kami. Betapa damai dari Allah ada dalam hidup kami. Betapa Tuhan kasih setiamu yang terus mengalir dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk semua kami yang hadir hari ini. Biarlah kau berikan rohmu, damai sejahtera itu kepada kami. Untuk kami boleh dibangkitkan, dikuatkan, dihibur oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Janer untuk firman-Nya yang sangat memberkati. Amin, amin. Kiranya damai sejahtera terus melingkupi kita dan kita boleh tetap setia kepada Tuhan sehingga damai sejahtera itu bisa sempurna di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin izin memberitahukan pengumuman selama seminggu ke depan. Jadi pada hari Sabtu jam 5 pagi ada ibadah doa. Hanya 1 jam saja, jadi mari kita awali hari kita dengan cara berdoa dan mengucap syukur. Lalu di jam 7 malam ada ibadah youth. Saya mengundang teman-teman youth kita untuk datang, sama-sama kita menguatkan, sama-sama kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemarin kita belajar untuk bisa saling menguatkan dalam iman, dan puji Tuhannya semua teman-teman kita saling kuat karena kita menguatkan. Lalu di hari Minggu akan ada ibadah seperti biasa jam 7 dan juga jam 9 pagi. Oh, mohon maaf, saya ulang kembali. Di hari Minggu, minggu depan hanya ada 1 kali ibadah jam 9 karena ada Hari Nasional Youth. Jadi hanya 1 kali ibadah saja, lalu dilanjutkan jam 11 siang sekolah minggu. Lalu di hari Kamis, mohon maaf kelewat, hari Kamis ada ibadah KKA di rumah Bapak Husin dan Ibu Deborah Isna Sempu jam 7 malam. Nanti untuk alamatnya bisa diberitahukan melalui WhatsApp grup RBK. Oke, baik, sekian pengumuman selama seminggu ke depan. Mungkin ada pengumuman dari panitia Natal. Saya mengundang Kawanti untuk memberikan pengumuman mengenai Natal kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, salam Bapak Ibu semuanya. Udah kenal saya ya? Siapa ya? Oke, saya langsung aja ya Bapak Ibu biar nggak kelamaan. Mana Kakak Hansen, Kakak Hansen. Oke, yang pertama dulu. Oke. Bapak Ibu semuanya, saya mewakili Bapak Victor sebagai Ketua Panitia Natal di tahun ini. Ini adalah anggaran Natal 2024, kebaca ya. Kita total semua ada 28.900.000 rupiah. Ya, Bapak Ibu ada yang belum dapat kertas janji iman, nanti boleh minta ke saya. Kertas janji iman itu boleh ditulis angkanya dulu. Nanti dikasihkan ke saya, uangnya nanti nggak apa-apa. Uangnya nanti nggak apa-apa, kertasnya dulu ya. Nah, panitia dan beberapa jemaat yang sudah mengembalikan kertas janji iman, boleh next, Koko Hansen.
Anggaran Natal ini nolnya saya hilangin 3 digit ya. Jadi bukan 28.000 tapi 28.900.000 anggaran Natal kita. Janji iman yang sudah terkumpul kertasnya 11.050.000 rupiah. Dana masuk yang sudah ke saya 9.100.000. Dana belum masuk, maksudnya sudah kasih kertas janji iman tapi uangnya belum ke saya, itu masih tersisa 1.950.000. Kita ada persembahan kemarin jam 7 pagi 70.000. Kita ada bazar di depan setelah kebaktian. Setelah kebaktian nanti ada bazar di depan. Nah itu keuntungan minggu lalu 234.000. Nah kita juga ada penjualan kaos Bapak Ibu. Ini beberapa panitia dan jemaat kemarin sudah ada yang pesan. Keuntungan 427.000. Mungkin ada ya beberapa yang tanya ya, kenapa sih budget dana Natal kita kok gede banget gitu kan tahun ini. Nah Bapak Ibu, kerinduan gembala kami dan tim pastoral dan kami setiap panitia rindu kita sudah punya 3 gereja, Serang, Ciruas, dan Panimbang. Kami semua rindu kita bisa kumpul bersama-sama menikmati kebaktian Natal kita bersama-sama. Makanya di ruangan ini kita nggak muat kalau 3 gereja kumpul. Makanya kita sebagai panitia semuanya bersepakat kita akan ibadahnya di luar ya. Perayaan Natal kita ada di Flamingo ya. Makanya kenapa budget kita lumayan sangat lumayan. Nah saya mohon bantuan dukungan Bapak Ibu Saudara supaya kebaktian Natal kita bisa terlaksana dengan sukacita gitu ya. Mudah-mudahan tidak terbebani ya. Oke, untuk kaos saya punya contoh Bapak Ibu. Oke, thank you. Nah, di sini ada tulisannya, ada ayat Alkitabnya ya. Belakangnya boleh Kakak. Oke, di sini RBK Family Serang Ciruas Manimbang. Ini harganya 100.000. Ya, Bapak Ibu yang mau pesen boleh ke Ibu Resti yang ada di belakang atau ke Bu Stesi juga boleh. Ciira ya, Ciira. Ini warnanya kalau untuk yang ada RBK Family warnanya merah, hijau. Hijau ini ada 2, hijau muda dan hijau tua, dan juga warna hitam. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara yang mau saudara pengen beli kaos juga untuk saudaranya dan tidak mau ada tulisan ini bisa pesan. Hanya tulisan yang ada di depannya aja. Warna boleh milih di Ibu Resti seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk Natal kita? Tidak ada, cukup jelas. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Wanti untuk pemaparannya. Mari kita sama-sama bahu-membahu mendukung kelancaran acara Natal kita dengan cara memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya mengundang hambanya untuk membawakan persembahan dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami belajar bahwa damai sejahtera kami akan memberikan ketika kami tetap setia kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah sumber damai sejahtera bagi kami ya Allah. Pada hari ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati, menyuci kuduskan sehingga persembahan kami bisa berguna bagi kerajaan-Mu dan juga memperluas kerajaan-Mu ya Allah, dan bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita hari ini, sebab Tuhan baik. Dengan
berdoa untuk Bapak Gembala yang tidak ada bersama-sama dengan kita saat ini. Beliau sedang ada pelayanan di luar kota. Kita berdoa sampai di kota Serang dengan selamat dan minggu depan berjumpa dengan kita semua. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian bahwa kiranya Tuhan memberkati hidup kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Buat anugerah-Mu yang baru Tuhan. Buat setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya damai sejahtera yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Biarlah terus melingkupi hidup keluarga kami. Ada bersama-sama dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa. Berterima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar bersama-sama melalui Pastor Joner Tuhan. Biar kiranya firman ini merema dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Tuhan memberkati Pastor Joner yang mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, keluarga dan anak-anaknya Tuhan berkati Tuhan. Dan dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, di situ ada kemuliaan-Mu Tuhan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan yang tidak ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa yang sedang ada pelayanan di Tangerang Tuhan. Tibakan di kota Serang Tuhan dengan selamat Tuhan beserta istri. Kami percaya Tuhan di mana hamba-Mu juga melayani, nama Tuhan dipermuliakan, di situ ada nama Tuhan yang hebat ditinggikan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini hamba berdoa secara khusus untuk sidang jemaat-Mu yang hadir ibadah kedua Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkat Tuhan melimpah dari tempat ini sampai dengan di rumah, berkat Tuhan selalu melimpah. Tuhan jagai kesehatan dan apapun Tuhan menjadi kerinduan, Tuhan tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami Tuhan dari tempat ini sampai di rumah kami membawa kabar sukacita Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk pemusik,
worship leader Tuhan, bahkan hamba-hambamu Aser Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan melimpah. Damai sejahtera ada bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan seperti Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada kami. Bapa kami di dalam surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya Kerajaan, dan kuasa. kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh yang Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.